Kenceng ya guys ya, lumayan ya guys ya. Udah sekitar 6 bulan rutin nge-gym dan efeknya is very nice and strong. Kadang gue suka throwback atau ngeliat video-video lama gue dulu, diri gue yang lama dulu ya guys ya. Yang menurut gue diri gue itu 3C yang lama tuh guys ya. Cupu, culun, sama cempreng ya guys ya. Dan sekarang setelah tahun gini gue alhamdulillah bisa naik dari grade C ke grade B ya guys ya. Botak, bodoh, dan lagu. Cuman ya namanya evolusi ya, bisa ke depan, bisa ke belakang. Dan ya kita ngapain di sini? Oh iya, nge-meme dulu, ngelawak dulu ya, mudah-mudahan funny. Dan halo para penikmat meme seluruh Indonesia yang selalu luar biasa berbahagia dan tidak pakai celana. Kita bakalan kembali lagi nge-review meme-meme yang pedes dan spicy ya. Dan seperti biasa sebelum kita langsung ke bagian funny-funny, kita lihat dulu beberapa fanart keren dari kalian. Dari Ainstavo. Thank you sepro kalian. By the way itu sengaja tak buat mata merem soalnya gak bisa buat mata. Oh, thank you banget buat artnya, sangat luar biasa. Modelnya untung gue yang sudah berambut dan ganteng. Selanjutnya dari Aldi Madrista, baru belajar nih Bang Scott. POV kalau Bang Scott jadi pemain bola. Wah, suhu suka ngerendah ya, orang baru belajar kayak gini. Lanjutin suhu, very nice. Dari Aryo SP, hasil coret-coretku very good, thank you banget. Dari Dederyu, before and after haircut, gue suka banget nih. Before dan after ya very 100% akurat. Tararang Keyu dan Sarang Heo buat artnya. Mari kita bakalan lihat meme pertama hari ini guys. Ketika umur 16 tahun cosplay jadi tante buat ambil raportnya Besti. Gue yang rapotnya minta ambilkan sama tukang cendol, terus cendolnya gue yang jaga bentar. Kalau yang bawah ini masih real dan realita ya guys ya. Tapi 16 tahun lu cosplay jadi tante-tante bangga gitu. Berarti kan muka lu tua. Tapi bener sih kalau menurut gue bocah-bocah SMA sekarang tuh cebol-cebol tapi mukanya tua gitu. Kenapa ya? Bingung juga gue. Mukanya pada tua-tua gitu. Bukan tua-tua, bukan tua-tua uzur gitu ya. Kayak kecepatan tua udah mirip kayak tante-tante. Entah pergaulannya keras atau emang guanya aja yang cupu. Mungkin dua-duanya kali ya. Indonesia. Indonesia. I get it. Baru meme kedua udah cringe saja. Alasan tidak punya pacar, sibuk nge-share meme. Apalagi nge-share di grup pengabul meme terlucu sejagat raya ya guys ya. Itu ada door prize-nya ya guys ya. Di sini sangat luar biasa seru dan banyak sekali gamingnya ya guys ya. Gaming channel station. Door prize bulan ini keren juga loh. Sangat luar biasa banyak peminatnya. Jadi jangan lupa untuk gabung ya guys ya. Parah belum gabung, cuman nikmatin doang kayak gimana ya? Kayak ibarat beli Supra tapi kagak pernah dikebut. Ya keren sih, cuman tidak dimaksimalkan potensinya. Dimintain maaf oleh pasangan. Dimintain maaf oleh beliau ini. Apalagi kalau dia sudah berusaha semampunya ya. Itu mulu deh. Maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya kalau sudah semaksimal mungkin kenapa masih meninggal Bapak ya ampun. Jangan kasih lihat Ricis baby skydiving. Ini nyentil yang dibawa baru berapa bulan dibawa ke TV ya. Prinsip sih masing-masing sih karena juga sempet terpikir buat gua dijadiin konten. Kata gua sayang lah gitu, namanya anak kan, anak bukan mainan, bukan toys, bukan barang dagangan. Jadi ya makanya untuk anak gua yang kedua ini nggak pernah gua bikinin konten gitu. Ntar aja kalau misalkan dia udah gede, udah bisa mikir gitu ya, udah bisa mau diajak, udah mau gitu ya. Kalau misalnya dia mau ya gua ajak, kalau enggak ya enggak gitu. Ya balik lagi sih ke masing-masing orang sih, gua nggak terlalu bisa komen lah. Temen gua punya 2 mood. Apa tuh? Kalau kita berdua serius mah seluruh dunia pasti bisa kita lawan dan kita nggak bakal terkalahkan. Yoman, kalau gua tiba-tiba jadi cewek lu gasin nggak? Tergantung sih ya guys ya. Kalau misalkan fitur-fitur keperempuanannya juga menonjol dan membesar, ya kenapa tidak gitu ya, sayang banget untuk dilewatkan. Next, pengepul noob Echelon Master Raja. Karyawan staff, cameraman, manager, director. Ya, bagi kalian yang nggak tahu, di grup Discord pengepul meme itu ada sistem kasta yang sangat luar biasa. Ada banyak sekali gamenya. Kali ini kita upgrade generasi pertama ini dan sekarang temanya adalah industri. Karena di sini kita bakal membangun dan memajukan semangat revolusi industri 2.0 di Indonesia, guys. Dan karena ini server baru di reset ini lagi pada berbondong-bondong untuk menjilat-jilati saya. I love dijilat-jilatin atasan. Lalalala. Ketika disuruh mak beli soda kue bentuknya gimana anjir? Ah bodo amat lah, nih mak soda sama kuenya. Potret tape kentang dikasih SD card 128 sampai 256. Ya mikir juga dong. Apalagi RAM-nya cuma 1 ya. RAM-nya cuma 1 atau 2 GB. Cuman memorinya gede banget. Buat nyimpen apa tuh? Buat nyimpen file edukasi dan riset sih tentu saja.
yang filenya dikunci atau disembunyiin. Rumah idaman Bang Scott. Rumah sebagus ini 3 lantai, modern sekali dan tampak depannya sudah full marmer. Bahkan ada pilihan dengan swimming pool. Buset, tunggu, 11 miliar kali ya ini kayak gini. Tanpa swimming pool harganya masih 9,5 miliar aja. Kan gak jauh kan? Cuman beda 2 miliar. Rumah idaman Bang Scott ya, rumah idaman kita semua lah. Ini 3 lantai, modern sekali dan tampak depannya sudah full marmer. Bahkan ada pilihan dengan swimming pool. Tanpa swimming pool harganya masih 9,5 miliar aja. Aja ya guys ya. Aja ya guys ya. Kadang Bang Scott bingung itu rumah tuh orang ngumpulin 9 miliar tuh gimana, kerjanya apa? Bandar slot kali ya guys ya. Astaga, siapa yang pengen kaya ya guys ya? Siapa yang pengen kaya tulis dalam kolom komentar nasi gorengku sudah basi. Biarin dah tuh, biar buat yang nggak nyimak kagak ngerti ini konteksnya apa anjay. Buat masyarakat yang skip bingung guys. Lakukan guys, insya Allah kalian kaya ya. Kalau nggak secara harta, secara hati. Bruh katanya. CH Choking. Coket. Did you like it? Kamu suka? Goodbye. I'm out. Momen bro. Doyan kentu brutal guys. Lagi bercocok tanam kelewatan sampai meninggal. Cok me harder deh. Cok me. 15k beli 2 cuma bayar 38k. 15k beli 2 cuma bayar 38k. Hah? Rugi dong. Kocak katanya. Parkir kawasan ekonomi khusus Mandalika. Parkir roda 2 10.000. Barang-barang harus diperhatikan, kalian bukan tanggung jawab kami. Terus ngapain? Ini namanya malak sih kalau Bang Scott bilang bukan jaga parkir, namanya retribusi. Di harapan indah aja parkir gratis. Sedikit ngasih input, kalau misalkan kalian ngelola suatu tempat pariwisata itu jangan gila, jangan gelap harta sementara tapi nggak mikir jangka panjangnya. Kayak misalkan ada 2 tempat wisata, dua-duanya objek wisatanya sama. Tapi yang satu misalkan tempat parkir dan fasilitasnya itu diatur, yang satu aji mumpung gitu. Yang satu fasilitas parkirnya itu 2.000 misalkan ya, satu per roda kendaraan. Yang satu ya ini 10.000 gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan 10 orang pertama yang datang, itu tempat wisata yang parkirnya murah cuma 2.000, itu cuma untung berapa? 20.000 kan? Kalau misalkan 10 orang. Nah, yang satu lagi 10 orang parkir harganya 10.000, untungnya 100.000. Untungan yang mana? Yang satu 100.000, yang satu 20.000. Kelihatan untung yang nembak harga kan? Tapi kalian tidak tahu iklan yang paling kuat adalah dari mulut ke mulut yang paling dipercaya. Kalau misalkan dari 10 pelanggan lo itu dari parkirnya aja udah ngeluh, udah komplain, pasti dia cerita-cerita juga ke temennya. Ah, males banget dah pergi ke tempat situ. Tempatnya bagus sih, tapi parkirnya gila, mahal banget. Udah gitu gak tanggung jawab lagi. Parkir kayak dipalak. Itu dari 10 bakal nyebar berita negatif ke 100 orang calon pembeli. Dari 100 orang itu paling yang mau nekat mau datang ya misalkan cuma 10 orang lagi, berarti dia bakal untung 100.000. Dan kita bandingkan dengan tempat yang satu lagi, kalau mereka parkirnya saja sudah nggak komplain gitu ya, dan ternyata tempatnya juga bagus gitu, mereka bakal cerita juga nih 10 orang yang tadi ke 100 teman mereka tadi. Dari 100 tadi yang tertarik 80 orang tadi jadi berapa? 80.000 kali 2.000, 160.000 lebih net profit dalam jangka panjang. Dari 160, dari 80 orang lagi nyebar lagi kan. Oh ini positif nih, murah, tempatnya bagus, tempat parkirnya nggak asal-asalan. Dari 80 orang ke 500 orang, ke 1000 orang gitu jadinya. Jadi jangka pendek dia menang, cuman dia bakal menutup rezeki ke depannya. Dan yang satu lagi, dalam jangka pendek mungkin dia rugi, tetapi nanti ke depannya orang bakalan datang lagi kayak gitu. Itu yang gua rasakan juga, kayak misalkan maaf aja nih, gua dulu doyan trekking sama bapak gua ke curug, beberapa curug di Bogor. Ada curug yang rapi, ada retribusi parkirnya bersih. Itu gua pengen datang lagi. Tapi ada beberapa tempat yang asal-asalan. Parkir mobil 20.000 lah, tempat makannya juga asal nembak gitu. Itu bakalan menutup rezeki diri kalian sendiri. Kalian kelihatan untung, tetapi orang nggak bakalan balik lagi. Jadi ya gitu aja sedikit renting ya guys ya. Dan gimana menurut pendapat kalian? Pernah nggak ngerasain sesuatu yang kayak gini? Min, kenapa saya minum Milo mencret? Halo maksud. Apakah ada perubahan rasa, warna, aroma, yang tekstur pada produk Milo yang kamu konsumsi? Kok maksud? Cuma aku gabungin padahal.
Yang kayak gini ngerjain admin, kasihan ya. No edit coy, fenomena alam toet. Serem uga. Oh my god, adanya ISO speed guys. Kalau meme yang kayak gini, meme circle merah itu bisa emang Thomas dah. Mr. Crab nih. Mr. Stop dengan meme yang mirip-miripin kayak gitu guys. Mengapa orang Indonesia ketika bersalaman langsung memegang dadanya? Karena kalau megang Kontrol. gak sopan. Iya. Pak Mangkudi, apa kabar Pak? Setelah dipraktekkan bener juga ya. Kenapa kalau ke dada ya? Coba. Apa filosofinya guys kalau salam ke dada? Mungkin maksudnya dimasukin hati kali ya. Kan kalau bersalaman itu salam kenal gitu kan. Terus dimasukin ke hati gitu kan. Mang sopan santun aja orang Indonesia mah very sopan ya guys ya. I love orang Indonesia yang sopan. Next, Noah, hayalan tingkat. Hayalan tingkat. Stop. Next, suatu hari pada tahun 2017. Neno. 2017 gue masih jomblo atau enggak sih? Ada yang buat kompilasi intro gue loh kalau nggak salah. Ini nih Udin Subarjo nih. Intro pertama gue emang kayak gini ya, maksud gue sendiri lupa. Iya kayaknya. Sebenarnya intro gue tuh kayak evolusi buat belajar 3D sih. Kayak yang pertama masih Steve, yang kedua udah bisa belajar muter-muter. Ntar lama-lama yang ketiga apa namanya bisa ngerakin kamera sambil diputer-puterin. Terus yang ini digabung sama green screen gitu kan. Menurut kalian mana yang paling the best guys? Kan nostalgia lagi. Tipe cowok aku tuh anak bad boy gitu, biar bisa jagain aku. Hai. Ini pasti cowok yang bikin nyaman sekali guys. Tipe cowok yang bisa memberikan rasa aman dan kehangatan. Aku banget. Seseorang setelah belajar mendesain selama 1 tahun. Wah. Sebaiknya kamu berhenti belajar dan mencari sesuatu yang lebih bermanfaat. Apalah daya kulik Pertamina? Per bulan berapa kak? Di tempatku per bulan biasanya 30 hari. Wow. Oke, last meme of the day ya guys ya. Lato-lato digemari di RI tapi terlarang di Amerika. Amerika menilai alat permainan lato-lato berbahaya bagi kesehatan. Dih, alay banget Paman Sam. Iya, soalnya anak-anak di Amerika mainannya disetrika. Emang nggak ngerti apa kerjanya ngurusin negara orang terus tuh Amerika. Setidaknya kalau anak-anak di Indonesia ke sekolah udah nggak kayak main PUBG ya guys ya, nggak kayak di sana ya guys ya. Last kita tutup dengan posternya Cyberpunk versi Clash of Clans, keren sih. I gonna wake you in in the summer. Nih salah satu kalau kalian punya Netflix atau punya akses ke situs remang-remang, tonton serial Jamet Cyber nih guys, menggugah banget sih, beneran nyentuh banget. Spoiler alert, sedih. Gue waktu itu nontonnya sama Mang Carlos berdua. Karena iseng-iseng nonton trailernya langsung seharian langsung nonton itu tuh sampai habis tuh. Saking bagusnya. Sangat luar biasa, recommended banget ya guys ya. Tapi seperti itu dia dulu untuk Meme Repi tuh bersama Bang Skuy kali ini very nice and strong. Seperti biasa jangan lupa bergabung ke grup pengepul meme karena banyak sekali hadiah menanti di kalian. Membernya udah 44.000, nyaris nyentuh 50k. Jadi buruan Bang Skuy tunggu di sana dan kita bakal berjumpa lagi di Meme Grand selanjutnya. Bye bye.